kematian di dunia itu keburukan? Kenapa orang selalu punya kesan kematian itu negatif kan begitu? Makanya sekarang daripada saya masuk gang-gang, nanti tolong diingatkan Adillah, Aizzah segala macam nanti saya jelaskan, termasuk dicintai Allah, mencintai Allah. Dan Ma'iyah ini sudah melahirkan generasi baru. Sudah melahirkan generasi baru. Di setiap tempat, yang terakhir kemarin di Pabelan, di Muntilan. Seperti Anda ini, anak-anak muda yang sudah berpikirnya sudah menjangkau ke depan, yang punya keseimbangan mental, punya keseimbangan berpikir, punya keadilan sikap satu sama lain, sudah belajar dan berlatih untuk selalu seimbang seperti itu di tengah Indonesia yang goyang ke kanan, goyang ke kiri berganti-ganti. Dan Anda semua adalah generasi muda yang saya tidak bisa mikir kecuali bahwa Anda pasti akan melahirkan zaman yang baru. Anda akan melahirkan era baru dari Indonesia yang jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi tidak usah pusing kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini ya memang harus kayak begitulah, namanya juga bakteri. Kan begitu. Ya. Jadi saya kembalikan langsung ke Nabi Adam tadi. Oh ternyata kenapa ditaruh di surga? Kayaknya itu sebenarnya itu jadi ayat Allah itu kan ada yang informasi kognitif literer. Ada yang sifatnya amsal, sanepan apa sain gitu ya, pertanda-pertanda. Ada yang sifatnya larangan dan perintah. Ada yang sifatnya ajakan diskusi. Macam-macam cara Allah menginformasikan. Jadi nabaknya Allah yang lewat nabi-nabi itu bermacam-macam bentuknya. Kayaknya Allah mungkin memaksudkan Adam kok ditaruh di surga itu kayaknya memang di situ kampung kita. Nabi Adam itu kampungnya di situ. Jadi kita ini bukan penduduk asli bumi. Jadi kamu jangan terlalu pusing sama bumi ini. Kamu itu cuma sebentar outbound, di sini tuh kayak outbound. Sapa wis sakarepmu wis. Wis outbound kayak apa kayak pariwisata kayak apa pokoknya merantau sejenak. Anda ini merantau. Cuman Anda merantau ini dengan syarat Anda harus ilaihi rajiun. Kan gitu. Karena innalillahi, maka tidak ada kemungkinan lain ilaihi rajiun, kan cuma itu aja masalahnya kita. Nah apa yang membuat kita ilaihi atau la ilaihi? Apa yang membuat kita ke Allah? Dan kan kita ini jadi Allah itu memancarkan cahaya. Piar gitu ya. Terus cahaya ya piar rek zaman sakono ya. Terus apa ya? Ya nek nganggo orkestra geng-geng gitu ya. Iki cangkem tok ya piar ngono rek. Jangan arek-arek gitu. Ya itu kan budaya, rek. Itu kan jangan disalahkan kata piarnya, ndak ada di Al-Qur'an piar. Mana dalil naklinya mana? Wah, ayo gak ono piar, rek. Gak ono. Gitu. Apa meneh Gusti Allah kan, Gusti Allah jos temen. Gitu kan. Kodok gitu, wah, itu kan marah lagi. Waduh. Jadi manusia ini tidak boleh jadi manusia, harus pakai bahasa Allah lah. Bahasa Allah itu kan emang kita siapa kalau bukan Allah? Medeni. Takut ini. Emang ada yang selain Allah? Tidak ada. Maka kalau ada yang seolah-olah selain Allah, pasti berasal dari dia sendiri. Yang kemudian harus kembali ke dia. Maka jangan main-main di dalam menjalani outbound sejenak ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu pikir aku memancarkan cahaya dan menciptakan kalian ini main-main apa bagaimana? Dan kamu pikir ada tempat kembali selain kepadaku? Tidak ada tempat kembali. Terus mau kemana? Mau kemana? Mau kos di mana? Mau bolos kemana? Mau lari ke pulau yang mana? Semua milik Allah. Semua adalah Allah itu sendiri. Maka satu-satunya jalan adalah kembali ke Allah. Gitu. Nah, ternyata kampung kita itu surga. Jadi di sini ini adalah tempat pariwisata. Cuma di sini kita ujian. Ujiannya 5 hari lagi. Salah satu ujian ringannya itu. Kalau 5 hari lagi ndak lulus mate wae kon. Mosok milih ngunu gak iso lho. Emang semua pilihannya memang tidak ada yang enak.
yang dua sepo, sing situ enggak loro weteng, enggak karu-karuan. Kan gitu. Enggak ada yang enak. Kita terlanjur menjadi produk dari zaman yang memang cacat. Cacat sejak kita merdeka itu cacat. Formula negaranya cacat, konstitusinya cacat. Asbabul wurudnya negara ini lahir itu cacat. Mestinya yang proklamasi itu 1000 orang, paling tidak 100 orang bareng. Dengan ini gitu. Bung Karno tidak tahu di mana diculik sama anak-anak muda terus dipaksa membaca. Itu bukan proklamator, pembaca teks proklamasi yang dibikin oleh anak-anak muda ini. Tapi ya tidak apa-apa kita sebut Bapak proklamator karena di Indonesia talbis kan memang sudah terbiasa. Tidak apa-apa, saya juga tidak meremehkan, saya kagum sama Bung Karno. Dan saya tidak akan katakan sebab-sebab kekagumannya, sebab nanti kamu akan bingung kalau saya omongkan. Nah, terus di Quran tuh tidak ada, Mas. Perintah untuk menjadi pemimpin itu ada nggak, Saudara? Saya cari ayatnya. Anjuran supaya kamu menjadi pemimpin itu tidak ada. Ya disebut pemimpin ada, tapi yang disuruh Allah belajar adalah memilih pemimpin. Jadi di Quran itu urusannya itu memilih, bukan dipilih. Tadi ada debat bagaimana supaya dipilih, coba. Betul enggak? Di Quran enggak ada. Bagaimana supaya dipilih itu enggak ada. Kita ini punya muka, kita malu kalau ingin dipilih. Kita ini hambanya Allah, kita punya martabat. Tapi kita sudah terlanjur mempermalukan diri dengan proses seperti itu. Kan gitu. Sebenarnya pemimpin seharusnya sudah tumbuh secara natural, secara sosial, kultural sejak awal. Anda belajar kepada Cina, belajar kepada Iran karena kedua-duanya pakai imamah. Kok Cina imamah? Bingung kan? Sama sistemnya, cuman beda hulu hilirnya, tapi prakteknya sama. Saya bisa cerita banyak mengenai RRC sebenarnya, juga tentang Iran. Tapi pokoknya imamah di Indonesia ini, gimana mau ngomong imamah aja sudah dicurigai Syiah. Ya bagaimana? Saya baru ngomong Ali bin Abi Thalib, Syiah ternyata ngomong. Angel ya. Padahal aku kalau gue Ali Muhammad Ali petinju garpu. Gitu. Sudah itu lanjut disebut Syiah, angel di Indonesia gitu. Gitu. Jadi ternyata orang Amerika itu banyak yang Syiah. Karena kalau ada tinju itu meskipun Muhammad Ali sudah tidak ada, yang mereka senangi mereka teriak Ali, Ali, Ali. Ternyata orang Amerika itu Syiah. Lah Ali, Ali toh. Dan Anda ini kan pakai ali-ali semua. Ayo. Ali-ali itu cincin. Berarti Anda ini Syiah double. Ali-ali.